Bab 1036 Jenderal Abadi Pertama. Menghadapi serangan kura-kura raksasa hitam, Simu terkejut, tetapi gerakannya sama sekali tidak melambat. Dia meraung, kakinya menghentak tanah, sosoknya yang besar melayang ke udara, tongkat pengubah langit di tangannya tiba-tiba menyala dengan cahaya kemasan. Saat di udara, dia mengayunkan tongkat itu secara horizontal. Dalam sekejap, hamparan bayangan tongkat emas yang luas muncul seperti gunung, bertabrakan dengan bola petir hitam dengan suara mendesis. Dentuman yang memekakkan telinga. Bola petir hitam itu hancur, berubah menjadi kilatan petir tebal yang tersebar ke segala arah diiringi suara mendesis yang memekakkan telinga. Simu kini telah berkultivasi hingga tahap akhir alam ilahi, dan dalam transformasi kera raksasanya, 4 lengan tebal tiba-tiba tumbuh dari tulang rusuknya, permukaannya menonjol dengan urat dan diselimuti cahaya putih yang menyilaukan. 4 tinju menghantam. Dengan suara, boom, 4 tinju emas muncul dari udara, menyerang 2 baris cahaya hitam seperti cakar dengan kekuatan yang sangat besar. Serangkaian raungan memekakkan telinga meletus saat 2 baris cakar hitam berbentuk bulan sabit hancur di bawah kilatan cahaya kemasan, menyebabkan kehampaan bergetar. Serangan ini, yang dilancarkan dengan tongkat dan 4 pukulan hampir bersamaan, meskipun digambarkan sebagai waktu yang lama, sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Meskipun ini menetralkan serangan kura-kura raksasa hitam, wujud kera putih Simu juga terdorong mundur oleh kekuatan yang tak terlukiskan, meninggalkan area di sekitar 5 puncak gunung. Kera putih raksasa itu berjungkir balik di udara, seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan, sebelum menstabilkan dirinya, tongkat pembalik surganya sekali lagi dipegang horizontal di depannya. Tatapannya menyapu area tersebut, hanya untuk melihat kura-kura raksasa hitam sekarang menghalangi 5 puncak gunung, matanya yang dingin tertuju pada Simu. Aku tidak pernah membayangkan ada makhluk seperti itu di istana surgawi. Hati Simu mencekam, tatapannya melewati kura-kura raksasa hitam dan melihat ke arah 5 puncak gunung. Pada saat ini, cahaya 5 warna yang memancar dari 5 puncak gunung bersinar lebih terang. Rune tebal tiba-tiba muncul di kehampaan di antara puncak gunung di bawah, berbagai cahaya berwarna mengalir dan saling terkait membentuk susunan sihir yang sangat besar. Gemuruh. Fluktuasi aneh terpancar dari susunan besar itu, dan energi spiritual langit dan bumi yang mengelilingi 5 puncak gunung segera mulai beredar sesuai dengan semacam hukum. Jantung Simu berdebar kencang. Entah mengapa, dia merasa bahwa energi spiritual langit dan bumi tampaknya terus-menerus berkumpul menuju lokasinya. Situasi ini agak mirip dengan apa yang terjadi di Gua Iblis 5 Elemen. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan di Jun sebelumnya, memintanya untuk bertindak sebagai mata susunan gerbang agung 1000 roh, dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Dengan pikiran ini, tubuhnya yang besar tiba-tiba berubah menjadi kilat dan melesat keluar, menerjang kura-kura raksasa hitam itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menjadi mata susunan, itu pasti bukan hal yang baik. Dia harus menghancurkan ke-5 puncak gunung itu sebelum susunan besar benar-benar diaktifkan. Untuk menghancurkan ke-5 puncak itu, langkah pertama adalah membunuh kura-kura raksasa hitam yang menghalangi jalan. Waktu hampir habis. Si muda, aku ingat sekarang. Kura-kura raksasa hitam ini bernama Aoki, Jenderal Surgawi pertama dari Istana Surgawi, meskipun dia jarang muncul di depan umum. Konon dia menjaga sesuatu yang penting untuk Kaisar Jun,
sepertinya sangat mungkin itu adalah kelima puncak spiritual ini. Suara Sui Lingzi tiba-tiba terdengar. Jenderal Surgawi Pertama, hati Simu bergetar, tetapi gerakannya tidak goyah. Ki sejati bela diri Brahma Agungnya melonjak dalam sekejap, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih menyilaukan seperti matahari. Keempat lengannya bersinar putih, dan dengan teriakan keras, mereka bergetar hebat, menjadi kabur. Dengung-dengung-dengung, sekumpulan bayangan kepalan tangan putih yang padat, hampir 1000 jumlahnya, melesat keluar seperti badai hujan, menghantam kura-kura raksasa hitam dengan gemuruh memekakkan telinga yang mengguncang kehampaan sejauh bermil-mil di sekitarnya. Secercah rasa jijik terlintas di mata kura-kura raksasa hitam itu. Dengan jentikan anggota tubuhnya, busur listrik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, lalu dengan cepat berkumpul menuju mulutnya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan sehelai benang hitam melesat keluar, lalu dengan suara, "Wosh!" benang itu menghilang, berubah menjadi jaring hitam raksasa yang langsung menyelimuti area seluas puluhan mil. Jaring hitam itu berderak karena listrik, meskipun jauh lebih halus dari sebelumnya, busur hitam ini sangat jernih, memancarkan aura hukum yang sangat kuat. Asteris semua bayangan tinju Simu langsung terperangkap oleh jaring hitam itu. Benang hitam dan busur listrik berkedip-kedip, dan bayangan tinju putih dengan mudah teriris dan hancur, seperti pisau panas yang memotong mentega, lenyap sepenuhnya. Jaring hitam itu, tanpa jeda, tiba-tiba turun. Sosok Simu yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Ia mendengus dingin, dan tanpa ragu, ia membentuk segel tangan. Seberkas api merah tua tiba-tiba muncul di tubuhnya, dengan cepat berubah seiring perubahan segel tangannya, berubah menjadi jaring api merah tua. Rune merah tua yang tak terhitung jumlahnya menari di jaring api, memancarkan fluktuasi hukum atribut api yang sangat kuat. Dengan lambaian tangannya, jaring api merah tua itu meraung, berjalin dengan jaring hitam. Dalam sekejap, petir dan api berjalin dan meledak, mengeluarkan kilat hitam dan merah. Kedua kekuatan itu seimbang, dan jaring hitam itu segera terangkat, tidak dapat melanjutkan penurunannya. Memanfaatkan kesempatan ini, kera putih yang telah ditransformasikan Simu bergoyang beberapa kali, melewati jaring hitam, dan sesaat kemudian muncul di samping kura-kura raksasa hitam. Pada saat ini, kera raksasa putih yang telah ditransformasikannya memiliki mata seperti dua matahari emas yang menyala-nyala, dan tubuhnya diselimuti oleh hamparan cahaya emas yang menyilaukan, membawa aura tajam yang mampu merobek segalanya. Itu tidak lain adalah kekuatan emas dari teknik mendalam 9 revolusi. Sesaat kemudian, cahaya keemasan itu surut, berubah menjadi pola spiritual emas yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait di tubuh kera putih itu, samar-samar membentuk banyak susunan emas. Pola spiritual emas itu kemudian mengalir deras di sepanjang lengannya menuju tongkat pembalik langit, dan cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya juga membanjiri tongkat itu seperti gelombang pasang. Pola-pola pada tongkat pembalik langit menyala dalam lingkaran konsentris, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya. Simu tiba-tiba mengayunkan tongkat pembalik langit, dan dengan suara dengungan, rune emas itu bergulir dan menyatu, berubah menjadi garis emas tipis. Sebuah kekuatan hukum yang tak tertandingi menyebar dari garis emas itu, membawa fluktuasi spasial yang menghancurkan dunia, dan memberikan kesan mampu membelah segalanya. Bentrokan antara Simu dan kura-kura raksasa hitam itu hanya berlangsung beberapa saat,
namun keributan itu telah menarik perhatian semua orang di bawah. Pasukan aliansi Mitian, yang masih terhuyung-huyung akibat gelombang kejut dahsyat yang disebabkan oleh kura-kura raksasa hitam yang muncul dari tanah, kini menghadapi tekanan hukum yang tak terlukiskan yang berasal dari benang emas. Hal ini menyebabkan semua orang, termasuk Lu Kuizongda, dan para ahli alam ilahi lainnya, berubah drastis. Mereka yang kultivasinya lebih lemah di belakang gemetar hebat, hampir tidak mampu berdiri. Semua orang tahu bahwa tidak ada satupun dari mereka yang dapat ikut campur dalam pertempuran ini, itu adalah milik Simu. Hei, si kecil, penguasaanmu atas kekuatan hukum telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Kau bahkan bisa memadatkan benang hukum sekarang, seru Sui Lingzi dengan terkejut. Dengan suara, whoosh, benang emas dengan cepat menebas ke arah tubuh kura-kura raksasa hitam. Akhirnya, ekspresi ketakutan yang hebat muncul di mata kura-kura raksasa hitam itu. Tubuhnya tersentak keras, bergeser ke samping, tetapi gerakannya sedikit terlalu lambat. Asteris swoosh, asteris, seutas benang emas tipis memotong salah satu cakar depannya, memutusnya. Semburan darah mengalir deras dari anggota tubuh yang terputus, seperti percikan tinta, menciptakan hujan merah tua. Kura-kura raksasa hitam itu ketakutan. Kilatan cahaya hitam, dan tubuhnya menyusut setengahnya, memancarkan cahaya listrik hitam yang sangat pekat. Ia mengucapkan mantra, dan cahaya listrik hitam itu tiba-tiba menyatu, berubah menjadi ular listrik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menari liar, menerjang ke arah Simu. Raungan guntur yang memekakkan telinga meletus. Simu hendak melanjutkan serangannya ketika pandangannya menyapu ular-ular listrik hitam ini. Dia berhenti, alisnya sedikit mengerut. Ular-ular listrik hitam ini memancarkan aura yang sangat kuat dan bergerak dengan kecepatan luar biasa, mencapainya dalam sekejap mata. Simu mendengus dingin, tongkat pembalik langitnya berputar seperti roda. Cahaya keemasan melonjak dan bergolak, memunculkan lapisan bayangan tongkat emas seperti gelombang pasang yang dahsyat, menyelimuti ular listrik hitam yang berjejal di dalamnya. Setiap bayangan tongkat emas menyerupai sangkar emas, di mana ular listrik hitam melesat, meledak menjadi busur listrik saat bersentuhan dengan bayangan tongkat, tidak dapat melarikan diri bahkan seinci pun. Mata Simu berkilat dengan cahaya keemasan, dan dia mengepalkan tangannya. Whoosh! Bayangan tongkat emas berputar dengan ganas. Banyak rune emas terbang keluar dari tongkat pembalik langit, membentuk bilah emas raksasa dan hantu pedang, menebas dengan ganas ke arah ular listrik hitam yang terperangkap. Boom! Serangkaian raungan yang memekakkan telinga terdengar, dan ular listrik hitam langsung terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi busur listrik hitam yang tak terhitung jumlahnya, hancur dan lenyap. Kura-kura raksasa hitam itu telah memanfaatkan kesempatan untuk terbang tinggi ke kejauhan. Anggota tubuhnya yang terputus berkilauan dengan cahaya hitam, otot-ototnya menggeliat dengan cepat. Benang-benang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari anggota tubuh yang terputus, saling berjalin dan berubah menjadi tunas daging seperti darah. Dalam sekejap mata, cakar baru beregenerasi. Tubuh yang tak terkalahkan, pupil mata Simu menyempit, dan dia bergumam. Detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi hantu, menerjang kura-kura raksasa hitam itu sekali lagi. Susunan sihir yang terbentuk di antara 5 gunung spiritual beroperasi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya.
Dia sekarang dapat dengan jelas merasakan 5 elemen kekuatan spiritual mengalir ke tubuhnya, memaksanya untuk menggunakan teknik mendalam 9 revolusi untuk menekannya. Dia harus melenyapkan iblis ini secepat mungkin. Simu melayang di udara, memancarkan cahaya keemasan, dan sekali lagi mengayunkan tongkat pembalik langitnya. Asteris swoosh, swoosh. Asteris kali ini, 2 garis emas tipis melesat keluar, dengan cepat menebas ke arah kura-kura raksasa hitam itu. Kalian iblis sesat, mengira kalian bisa begitu sombong hanya karena kalian telah memahami sedikit kekuatan hukum. Akan kutunjukkan pada kalian apa sebenarnya kekuatan hukum. Yang sesungguhnya. Kura-kura raksasa hitam itu meraung marah, tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia. Kata-katanya seperti guntur yang bergemuruh, dipenuhi amarah yang hebat. Ia melantunkan mantra dengan cepat, dan kilat hitam menyambar di ujung salah satu cakar depannya. Kilatan cahaya hitam, dan sebuah rune berbentuk petir besar melesat keluar, berkilauan terang, hampir seperti benda nyata, memancarkan aura hukum yang sangat kuat, menghalangi 2 garis emas tipis. Rune kristal hukum. Sui Lingzi berseru terkejut lagi. Garis-garis emas itu memotong rune petir, mengeluarkan suara mendesis. Meskipun mereka memaksa rune itu mundur, mereka tidak dapat memutusnya seketika. Bab 1037 Krisis. Pada saat itu, kura-kura raksasa hitam itu tetap tak bergerak, dan sebuah lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari belakang kepalanya, menyelimuti Simu di dalamnya. Penglihatan Simu kabur, dan kura-kura raksasa hitam itu lenyap, lingkungan sekitarnya berubah total menjadi gurun yang tandus. Di mana-mana terdapat bebatuan dan puing-puing bergerigi, tertancap di tanah seperti taring serigala, menciptakan suasana yang sunyi. Langit tertutup awan gelap, hitam pekat, dengan kilatan petir hitam menyambar di antara awan, semuanya tampak sangat suram dan mencekam. Sebuah ilusi. Simu terkejut, melihat sekeliling. Dia mengalirkan energi sejatinya dan mengaktifkan indera ilahi yang luas di dalam pikirannya. Tidak, ini bukan ilusi. Dia mengangkat alisnya, dengan cepat menyadari anomali tersebut. Tanah, puing-puing, dan langit di sekitarnya semuanya nyata. Terlebih lagi, ruang hampa di sekitarnya menyempit, dan kekuatan hukum yang aneh terpancar darinya, menyebabkan energi sejati bela diri Brahma Agungnya hancur dengan cepat, seperti es dan salju bertemu api, benar-benar tertekan. Dengan sebuah pikiran, ia dengan cepat menghilangkan transformasi kera raksasanya, seketika kembali ke wujud manusianya yang normal, dan tongkat pembalik langit di tangannya menyusut sesuai dengan itu. Meskipun ki sejati bela diri Brahma Agung sepenuhnya ditekan, kekuatan teknik mendalam 9 revolusi tampaknya tidak terpengaruh, yang melegakannya. Bocah si, ini adalah wilayah kura-kura raksasa hitam itu. Aku tidak menyangka ia telah mengembangkan wilayahnya hingga tingkat alam simulasi. Hukum ruang ini telah terbentuk, kau mungkin dalam masalah. Suara Sui Lingzi terdengar lagi, agak lemah, mungkin juga terpengaruh oleh hukum tersebut. Hati Simu bergetar lagi mendengar ini. Pada saat itu, awan gelap di atas tiba-tiba bergejolak, membentuk pusaran besar yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi seluruh langit, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Kilatan petir hitam melesat di langit, lalu tersedot ke dalam pusaran. Pusat pusaran samar-samar memancarkan kilatan petir hitam, menyilaukan dan menakutkan, dan tekanan yang sangat besar turun dari langit. Gemuruh.
Suara guntur yang memekakkan telinga mengguncang pusaran besar di atas kepala Simo, dan kilat hitam, menyerupai naga ilahi, menyambar ke arahnya. Tanpa berkata apa-apa, Simo melayangkan pukulan, cahaya keemasan yang luas berkumpul di tinjunya, bertabrakan dengan kilat hitam itu. Kilat hitam itu berderak dan dengan paksa terpencar oleh pukulannya, berubah menjadi ular listrik yang tersebar dan memancar keluar. Boom! Kilat itu hanyalah permulaan. Pusaran hitam di udara bergejolak dan meraung. Kilat hitam tebal menyambar ke bawah, menghujani Simo seperti badai. Ekspresi Simo menjadi gelap, dan dengan teriakan rendah, dia melambaikan tangannya. Hamparan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul, saling terkait dan menyatu menjadi ratusan pedang raksasa emas yang berkilauan, tersusun dalam formasi pedang setengah bola besar di atas kepalanya. Bas! Ratusan pedang raksasa emas itu berputar, memancarkan energi pedang yang sangat tajam, cahaya keemasan mereka yang menyilaukan hampir memenuhi separuh langit, membuatnya tidak mungkin untuk melihat langsung ke arahnya. Petir hitam menyambar, hanya untuk langsung hancur oleh bayangan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya, sama sekali tidak berpengaruh pada Simo di bawahnya. Gemuruh, petir yang jatuh dari udara tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, semakin menebal, tetapi formasi pedang emas di atas kepala Simo juga sangat kuat, sepertinya tidak akan hancur dalam waktu dekat. Simo mengerutkan kening, indera ilahinya yang luas menyebar untuk menyelidiki sekitarnya, mencari cara untuk menembus ruang ini. Ruang ini sangat mirip dengan teknik ruang api yang sebelumnya ia ciptakan menggunakan 12 Panji Xuanhuo, tetapi jauh lebih dalam. Selain itu, dia tidak tahu situasi di luar, jika formasi besar itu telah diaktifkan, bahkan membunuh Jenderal Abadi pertama pun akan sia-sia. Simo menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini, matanya berkilat cahaya keemasan saat dia melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba meraung, formasi pedang emas di atasnya mendorongnya ke langit. Saat di udara, dia mengayunkan pergelangan tangannya, dan tongkat pembalik langit bersinar dengan cahaya keemasan, rune emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekeliling tubuhnya, berputar ke atas dan mengeluarkan suara rendah dan bergema seperti lonceng dan tripod. Tongkat pembalik langit menyapu, dan seberkas cahaya keemasan muncul kembali, jauh lebih tebal dari sebelumnya, menebas ke arah awan gelap di udara. Dimanapun garis emas itu lewat, petir hitam yang jatuh dari langit terputus sepenuhnya. Asteris desis, asteris, garis emas itu membelah awan gelap, membelahnya menjadi dua dengan rapi, dan melanjutkan pendakiannya, menghilang di kejauhan. Simo tidak berhenti. Tongkat pembalik langit bersinar terang, pola spiritualnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia mengayunkannya lagi, melepaskan garis hukum lainnya. Dia dengan panik mengayunkan tongkat pembalik langit, setiap serangan menghasilkan bayangan, sesekali diselingi dengan garis hukum, membombardir segala sesuatu di sekitarnya, menimbulkan malapetaka. Karena dia tidak dapat menemukan jalan keluar dengan segera, dia akan menggunakan metode paling sederhana dan paling brutal, menghancurkan ruang ini. Awan gelap di langit kini terkoyak-koyak oleh Simo, ruang itu bergetar hebat, tetapi ruang di sini jelas jauh lebih padat daripada di luar, dan tidak hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan berkilat di mata Simo, samar-samar membentuk pola spiritual keemasan. Dia telah mendorong teknik mata spiritualnya hingga batasnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan seruan lembut,
teknik mata spiritualnya secara halus mendeteksi fluktuasi aneh di ruang angkasa. Tepat ketika dia hendak memeriksanya lebih dekat, lolongan hantu tiba-tiba terdengar di sekitarnya, dan puluhan titik cahaya hitam muncul di sekitarnya, memancarkan cahaya hantu. Jantung Simo berdebar kencang, dan dia menghentikan serangannya. Cahaya hitam itu dengan cepat meluas, langsung tumbuh hingga berukuran puluhan kaki, sebelum hancur dengan suara retak, dari mana muncul kerangka hitam yang mengenakan baju besi hitam. Mata kerangka-kerangka itu berkilauan dengan kilat hitam yang menyilaukan, dan busur listrik mengalir di baju besi hitam mereka, memancarkan aura kuat yang sebanding dengan tahap awal alam ilahi. Begitu kerangka-kerangka itu muncul, mereka menerkam Simo, mengacungkan berbagai senjata. Sinar pedang dan cahaya pedang melesat dari segala arah. Simo mengacungkan tongkat pembalik surga miliknya, dan bayangan tongkat emas bermekaran seperti bunga teratai, menghantam kerangka-kerangka itu dengan serangkaian suara gemuruh. Namun, kerangka-kerangka hitam ini sangat tangguh, meskipun tubuh mereka terlempar, mereka tidak hancur seperti yang diharapkan. Tongkat pembalik surga milik Simo tiba-tiba bersinar terang, pola spiritualnya mekar satu persatu, dan garis hukum melesat keluar, menyerang beberapa kerangka hitam. Kerak, beberapa kerangka tidak dapat menahan serangan kali ini, terbelah menjadi dua, tubuh mereka meledak menjadi bola-bola cahaya hitam. Tetapi sesaat kemudian, cahaya hitam ini berputar dan membentuk kembali menjadi kerangka hitam, menerkam lagi seolah-olah mereka tidak diserang sama sekali. Ekspresi Simo akhirnya berubah gelap, matanya berkilat, dan dia tiba-tiba berteriak. Tongkat pengubah langit bersinar terang, dan dengan gerakan tangannya, dia mengayunkannya dengan liar, memunculkan bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya. Kerangka-kerangka di sekitarnya yang menerkam langsung terlempar jauh. Simo sama sekali mengabaikan kerangka-kerangka itu. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya memancarkan hamparan cahaya hitam dan putih yang luas, menyebar dengan ayunan tongkat pembalik langitnya, meliputi area seluas ratusan mil. Petik 2. Teknik tongkat pembunuh abadi. Sebuah ruang hitam dan putih muncul di sekitar Simo, tidak seperti sebelumnya, ruang ini hampir nyata. Puluhan kerangka hitam diselimuti oleh ruang tersebut, dan untayan cahaya hitam dan putih muncul, benar-benar memenjarakan mereka seperti lalat dalam getah, sama sekali tidak dapat bergerak. Simo bergerak, mengayunkan tongkat pembalik langitnya seperti batu penggiling. Dua warna cahaya terpisah, mengembun menjadi dua batu penggiling raksasa, satu hitam dan satu putih. Pola spiritual hitam dan putih muncul di batu penggiling, 10 kali lebih jelas dari sebelumnya, memancarkan tekanan spiritual, seperti dua harta spiritual tingkat atas. Batu penggiling tiba-tiba berputar dan berpilin. Retak. Tubuh puluhan kerangka hitam hancur sepenuhnya, remuk menjadi debu, berubah menjadi aliran cahaya hitam. Cahaya hitam ini, seolah memiliki kesadaran, berusaha menembus ruang hitam dan putih dan melarikan diri kembali keluar. Namun, pada saat itu, batu penggiling hitam di ruang hitam dan putih sedikit bergetar, memancarkan kekuatan luar biasa yang menyelimuti cahaya hitam dan menelannya sepenuhnya. Batu penggiling hitam itu segera bersinar, seolah-olah telah menerima dorongan energi vital. Mata Simo langsung berbinar, lalu tatapannya berkedip, memperlihatkan ekspresi berpikir. Dia tidak pernah mampu membedakan sifat pasti dari kekuatan ilahi petir hitam yang digunakan oleh Jenderal Abadi Pertama, tetapi kekuatannya sangat besar,
jauh melampaui cahaya ilahi jiwa es dan kekuatan ilahi kuno seperti api suci Haotian yang pernah dia kembangkan sebelumnya. Namun, pada saat ini, dia telah menemukan beberapa petunjuk tentang kekuatan ilahi ini. Pikiran Simu berpacu, dan dia mengeluarkan teriakan rendah, mengaktifkan sepenuhnya batu penggiling hitam dan putih. Gemuruh. Batu penggiling hitam dan putih berputar cepat, mengeluarkan suara dahsyat seperti guntur, dan fluktuasi energi yang sangat kuat terpancar darinya. Saat guntur semakin keras, kedua batu penggiling bergetar dengan suara berdengung, terutama batu penggiling hitam, yang sepertinya merasakan sesuatu dan tampak sangat bersemangat. Sesaat kemudian, seluruh batu penggiling hitam bersinar terang, dan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengembun menjadi pusaran hitam. Boom! Sebuah kekuatan penghancur yang dahsyat memancar dari pusaran hitam, seketika menaklukkan petir hitam di ruang sekitarnya, seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya. Petir, seperti sungai yang mengalir ke laut, menyatu dan terbang ke dalam pusaran hitam, akhirnya bergabung ke dalam batu penggiling hitam. Batu penggiling hitam dengan cepat mengeras dan membesar, cahayanya saling terkait, yin dan yang bergeser, saat aliran energi primordial terbang keluar dari batu penggiling hitam dan bergabung ke dalam batu penggiling putih. Batu penggiling putih juga tiba-tiba bersinar terang dan membesar dengan cepat. Simu menatap tak percaya pada perubahan di batu penggiling hitam dan putih, semuanya benar-benar di luar dugaannya. Dalam sekejap mata, batu penggiling hitam dan putih itu dengan cepat membesar beberapa kali lipat dari ukuran aslinya, dan kekuatan penghancur yang dipancarkannya juga meningkat. Semakin banyak petir hitam ditarik dari ruang angkasa luar dan menyatu ke dalam batu penggiling hitam dan putih tersebut. Di luar ruang angkasa ini, di antara 5 puncak gunung, kura-kura hitam raksasa itu entah bagaimana telah menarik kembali wujud iblisnya dan berubah menjadi wujud manusia. Ia adalah seorang pria paruh baya berjubah hitam dengan hidung bengkok. Ia tidak terlalu tampan, wajahnya kurus, matanya dingin dan dalam, dan ia memancarkan aura yang sangat tajam. Sebuah domain hitam besar seperti susunan melayang di depannya, di mana cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya bergejolak dan bergulir. Ekspresinya tampak serius saat ia melantunkan mantra, melemparkan sihir dengan tangannya, seolah-olah mengendalikan domain hitam di depannya. Bab 1038 menukar cedera dengan cedera. Di belakang pria paruh baya berjubah hitam itu, cahaya yang terpancar dari 5 puncak gunung beberapa kali lebih terang dari sebelumnya, hampir menerangi separuh langit. Di kejauhan, pasukan aliansi Mitian, setelah pulih dari kekacauan sebelumnya, secara bertahap berkumpul kembali. Lu Kuizong dan yang lainnya dengan tergesa-gesa mengeluarkan perintah, dengan cepat mengatur ulang pasukan. Mereka telah menerima pesan yang dikirim Simu melalui Caier, dalam keadaan apapun formasi Agung Wanling Xuanmen tidak boleh diaktifkan. Pria berjubah hitam itu tentu saja memperhatikan situasi pasukan aliansi Mitian, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, tidak menunjukkan kekhawatiran. Mereka hanyalah gerombolan, dia bisa memusnahkan mereka dengan lambaian tangannya. Satu-satunya yang merepotkan adalah mereka yang telah dia penjara dengan domainnya. Tiba-tiba, ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis. Domainnya berfluktuasi, dan cahayanya dengan cepat berkurang, seolah-olah kekuatannya sedang diserap oleh sesuatu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Wajahnya berubah drastis, dan dia hendak melakukan sesuatu, tetapi tampaknya sudah terlambat.
Dua titik cahaya, satu hitam dan satu putih, muncul di dalam domain, dengan cepat membesar dan menjadi lebih terang. Fluktuasi domain hitam tiba-tiba meningkat, berputar dan meliuk seolah-olah akan meledak. Pria berjubah hitam itu meraung berulang kali, mengucapkan mantra untuk menstabilkan domain, tetapi fluktuasi itu malah semakin ganas. Asteris desis. Asteris cahaya keemasan yang menyilaukan melesat keluar dari domain, akhirnya menghancurkannya dengan raungan yang memekakkan telinga. Sesosok tubuh terbang keluar dan mendarat di dekatnya, itu adalah Simu. Pria berjubah hitam itu bergidik, mengeluarkan erangan tertahan, wajahnya sedikit pucat. Ekspresinya sangat suram, tatapannya dingin tertuju pada Simu. Simu melirik sekeliling. Meskipun area sekitarnya berkilauan dengan cahaya 5 warna, kecemerlangannya melambung ke langit, sebuah pemandangan yang megah. Dia dapat mengetahui bahwa formasi besar itu belum sepenuhnya aktif, dan dia merasa lega. Jenderal Surgawi nomor 1 Pengadilan Surgawi tidak lebih dari ini, ejeknya, tatapannya beralih ke pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu meraung marah, sosoknya berubah menjadi kilat. Dia mengayunkan tangannya dan mengeluarkan tombak hitam, permukaannya diselimuti kilat hitam, yang menyatu menjadi bayangan tombak kilat hitam yang tebal. Dengan suara, "wosh", bayangan tombak hitam itu melesat keluar, hampir seketika melintasi ruang, mengarah langsung ke dada Simu. Sosok Simu tidak mundur tetapi malah menerjang ke depan, mengangkat satu tangan. Tongkat pengubah langit, "wosh", dan berubah menjadi bayangan emas. Bayangan tongkat emas juga melesat keluar, rune emas yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di dalamnya, seketika berubah menjadi pedang cahaya emas yang besar. Namun, pedang cahaya emas ini tidak bertemu bayangan tombak hitam secara langsung, melainkan langsung muncul di depan pria berjubah hitam itu, menebas dengan kecepatan kilat. Itu sebenarnya gaya bertarung saling melukai. Pria berjubah hitam itu terkejut, lalu senyum dingin muncul di wajahnya. Dia juga tidak mundur atau menghindar. Di udara, kedua sosok itu melesat saling berpapasan seperti kilat. Darah berceceran, darah menyembur dari keduanya secara bersamaan. Sebuah luka panjang muncul di dada dan perut Simu. Darah mengalir deras. Pria berjubah hitam itu juga memiliki luka di dadanya, berdarah deras. Namun, kilatan cahaya hitam muncul di tubuhnya, dan jaringan granulasi di sekitar lukanya mulai menggeliat liar, sembuh hampir sepenuhnya dalam sekejap mata. Mengabaikan luka di dada dan perutnya, Simu tiba-tiba menghentikan penerban gunnya, lalu berbalik tajam dan menyerang pria berjubah hitam itu lagi, muncul beberapa meter jauhnya dalam sekejap, mengacungkan tongkat pembalik langit miliknya. Bilah cahaya emas muncul, memancarkan aura hukum yang kuat, dan menebas ke bawah dengan raungan yang memekakkan telinga. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. Pada tingkat kultivasi mereka, pertempuran biasanya tidak melibatkan pertarungan jarak dekat. Mereka menjaga jarak yang cukup jauh, berbenturan dengan berbagai harta sihir dan teknik rahasia. Pada tingkat mereka, serangan tidak ada habisnya, dan satu atau dua harta sihir atau teknik rahasia pertahanan tidak cukup untuk menjamin keselamatan. Berada terlalu dekat, bahkan dengan pertahanan yang kuat, terlalu berisiko. Tapi apa yang dilakukan orang ini? Sejak awal, dia telah berusaha sekuat tenaga untuk memperpendek jarak di antara mereka. Sambil memikirkan hal ini, tangannya tidak berhenti bergerak sejenak. Tombak hitam itu menari liar seperti ular panjang,
memunculkan bayangan tombak yang pekat untuk menghalangi bilah cahaya keemasan yang datang. Simu melanjutkan serangannya yang mengamuk dengan tongkat pembalik surga, tubuhnya masih tidak berhenti, terus mendekat. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mata pria berjubah hitam itu menjadi dingin, lalu dia berteriak tajam. Tombak hitam itu bersinar terang, semua pola spiritual di atasnya mekar, dan tekanan spiritual yang sangat tajam terpancar dari tombak hitam itu. Desis. 4 naga biru yang berkilauan dengan kilat hitam pekat terbang keluar. Masing-masing tidak besar, tetapi aura yang mereka pancarkan benar-benar menakjubkan. Mereka menerkam Simu dari 4 arah, menghalangi semua jalan keluarnya dan tidak meninggalkannya tempat untuk bersembunyi. Mata Simu berkedip, dan dia tetap tidak menghindar sama sekali. Dia hanya berteriak dan mengarahkan tongkat pembalik langit ke depan. Hosh! Rune emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tongkat pembalik langit, seketika mengembun menjadi 4 bayangan pedang yang terdiri dari rune emas, memancarkan fluktuasi hukum yang kuat. Keempat bayangan pedang itu sama sekali mengabaikan 4 naga petir hitam, berubah menjadi 4 bayangan emas yang melesat keluar. Saat naga hitam menghantam tubuhnya, keempat bayangan pedang emas itu juga menusuk tubuh pria berjubah hitam itu. Gaya bertarung saling menghancurkan lainnya. Pria berjubah hitam itu kembali terstunet, lalu senyum dingin muncul di wajahnya. Wujud aslinya adalah sisa dari era purba, dengan bakat yang tak tertandingi, dan tubuh fisiknya telah lama dikultivasi hingga mencapai keadaan yang tak terkalahkan. Gaya bertarung saling melukai ini sangat cocok untuknya. Boom! Simu dan pria berjubah hitam itu terlempar bersamaan, daging dan darah berhamburan kemana-mana, keduanya memperlihatkan tulang putih mereka, dan memuntahkan darah. Pria berjubah hitam itu menstabilkan dirinya setelah terlempar puluhan meter, menarik napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam. Tubuhnya yang hancur diselimuti lapisan cahaya hitam, dan jaringan granulasi di lukanya menggeliat liar, dengan cepat menyembuhkan lukanya. Namun, sebelum dia sepenuhnya pulih dari lukanya, sesosok muncul di depan matanya, dan Simu, dengan tubuh berlumuran darah, menerkam lagi. Dia sangat terkejut. Tubuh Simu penuh dengan luka, organ dalamnya yang menggeliat bahkan terlihat, dan sebagian besar daging di lengan kirinya telah terkoyak, hanya menyisakan sepotong tulang putih berdarah, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Meskipun demikian, mata Simu tetap teguh seperti batu, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Tongkat pengubah langit di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan saat menghantam ke bawah. Tidak hanya itu, dia mengeluarkan teriakan rendah, dan tubuhnya secara bersamaan bersinar dengan 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Banyak sekali bilah api merah tua, duri es biru, duri kayu hijau, dan bola petir kuning melesat keluar, menyatu menjadi 4 aliran besar yang menyapu ke arah pria berjubah hitam itu. Serangan-serangan ini tampak biasa saja, tetapi masing-masing luar biasa, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Kau orang gila. Pria berjubah hitam itu tertegun sejenak, lalu meraung marah. Namun, mengingat situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertindak. Semburan petir hitam besar keluar dari tubuhnya, menghantam serangan Simu secara langsung. Boom! Kedua sosok itu berbenturan, serangan meledak dan berhamburan ke segala arah, disertai raungan yang memekakkan telinga. Simu tidak menunjukkan niat untuk bertahan,
sepenuhnya fokus pada gaya bertarung yang saling menghancurkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh kedua pria itu sekali lagi dipenuhi lubang, daging dan darah berhamburan kemana-mana. Pria berjubah hitam itu terengah-engah, napasnya cepat melemah, wajahnya sangat pucat. Terus-menerus meregenerasi tubuh fisiknya telah sangat menguras energi internalnya, membuatnya hanya memiliki kurang dari setengah kekuatan puncaknya. Serangan Simu terlalu cepat, dia bahkan tidak punya waktu untuk kembali ke bentuk kura-kura raksasanya. Dia menatap sosok Simu, alisnya semakin mengerut. Tubuh lawannya jauh lebih rusak daripada tubuhnya sendiri, secara logis, dia seharusnya sudah mati atau lumpuh sekarang. Mengapa Simu masih begitu bersemangat? Serangannya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Jantung pria berjubah hitam itu berdebar kencang, ia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat itu, Simu meraung, dan tubuhnya di bawah kepala meleleh, berubah menjadi seberkas cahaya berdarah. Namun, di saat berikutnya, cahaya berdarah itu kembali menjadi daging, semua luka menghilang, seolah-olah tubuhnya yang sebelumnya penuh luka hanyalah ilusi. Terlebih lagi, aura Simu langsung kembali normal, jelas menunjukkan bahwa penurunan kekuatan sebelumnya hanyalah pura-pura. Setelah mencapai keabadian, serangkaian serangan yang baru saja dideritanya sama sekali tidak merusak energi vitalnya. Kau, mustahil. Apakah kau sudah mencapai keabadian? Pria berjubah hitam itu meraung, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Simu tidak menjawab. Tongkat pengubah langitnya memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dengan suara dengungan, 4 garis hukum emas terbang dari tongkat itu, menyerang pria berjubah hitam itu dari 4 arah. Pria berjubah hitam itu meraung, seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya hitam, mengembun menjadi perisai hitam dengan pola cangkang kura-kura dan rune hitam tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di atasnya, tampak tak terkalahkan. 4 garis hukum emas menghantam perisai hitam itu. Retak, perisai hitam itu berkilat liar, tetapi tetap terbelah menjadi 2. Namun, benang-benang cahaya emas juga berkurang secara signifikan, menunjukkan bahwa banyak kekuatan telah dikonsumsi. Pria berjubah hitam itu mengayunkan tangannya, menghasilkan senjata sihir pendek berwarna hitam pekat yang diukir dengan deretan karakter emas, aksara ilahi kuno berbentuk kecebong. Tekanan spiritual yang menakjubkan terpancar dari senjata ini. Dengan lambaian lengannya, fragmen bayangan penguasa hitam muncul, lalu berkilat dan mengembun menjadi 4 tangan hitam besar, menggenggam 4 benang hukum. Bang 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 bang. Keempat tangan hitam besar itu bersinar terang dan meledak, keempat benang hukum lenyap tanpa jejak dalam ledakan itu. Setelah menetralkan keempat benang hukum, wajah pria berjubah hitam itu semakin pucat, dan ia terengah-engah. Sebelumnya ia telah kelelahan memulihkan diri dari luka fisiknya, dan sekarang berada di ambang pingsan. Boom! Sebuah ledakan dahsyat menggema. Tidak jauh di depannya, seluruh tubuh Simu diselimuti cahaya hitam dan putih, dan ia mengayunkan tongkat pembalik langitnya dengan liar. Teknik tongkat pembunuh abadi. Dengan suara, dengungan, cahaya hitam dan putih semakin intens, membentuk ruang hitam dan putih berukuran ratusan mil, menyelimuti pria berjubah hitam di dalamnya. Cahaya hitam dan putih itu mengembun, membentuk rantai hitam dan putih yang mengikat tubuh pria berjubah hitam dengan kecepatan kilat, membungkusnya lapis demi lapis. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis, dan ia berjuang mati-matian,
Tetapi rantai hitam dan putih itu sangat kuat dan secara halus menahan kekuatan supernaturalnya, mencegahnya untuk segera membebaskan diri. Mati! Simo berteriak dingin, mengaktifkan teknik tersebut. Gemuruh. Cahaya hitam dan putih di ruangan itu terpisah, mengembun menjadi dua batu penggiling besar, satu hitam dan satu putih, berputar cepat, satu di atas yang lain, dan tiba-tiba mendekati pria berjubah hitam itu. Bab 1039 Bala Bantuan tiba. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam seperti matahari. Tubuhnya membengkak, dan ia muncul kembali sebagai kura-kura hitam raksasa. Rantai hitam dan putih yang mengikatnya langsung putus. Namun, batu penggiling hitam dan putih telah menghantam, seperti dua batu besar, menabrak kura-kura hitam raksasa dari atas. Batu penggiling hitam mendarat tepat di cangkang kura-kura hitam raksasa, sementara batu penggiling putih menekan keempat kakinya yang seperti pilar. Raungan yang memekakkan telinga, hampir menggema di seluruh langit, mengguncang aliansi mitian dan pengadilan surgawi hingga ke intinya. Kura-kura hitam raksasa itu gemetar, matanya menunjukkan rasa sakit. Retakan muncul di cangkangnya akibat benturan batu penggiling hitam, dan keempat cakarnya hancur di bawah gerindra batu penggiling putih. Batu penggiling hitam dan putih bersinar terang, terus menekan ke arah tengah dan mempercepat putarannya, mengeluarkan suara teredam yang menakutkan. Kegilaan tiba-tiba terlintas di mata kura-kura hitam raksasa itu. Ia menggumamkan mantra, dan kilatan cahaya hitam muncul di tubuhnya, diikuti oleh semburan api hitam yang membakar dengan hebat. Aura kekuatan primal yang membara terpancar darinya. Kura-kura raksasa hitam itu memutar tubuhnya, dan batu penggiling hitam dan putih yang terletak di atas dan di bawahnya bergetar hebat, memperlihatkan retakan besar. Tampaknya ia akan melepaskan diri. Pada saat itu, sesosok muncul di hadapan mereka, dan Simo muncul dari udara tipis. Tongkat pembalik langit miliknya memancarkan ribuan sinar emas, diselingi cahaya hitam dan putih. Simo menatap dingin kura-kura raksasa hitam itu, dan dengan ayunan lengannya yang tiba-tiba, tongkat pembalik langit berubah menjadi pusaran angin, menghantam kepala kura-kura raksasa itu. Wosh! Tongkat pembalik langit membelah kehampaan, mengeluarkan jeritan yang sangat menusuk. Sebuah garis putih tebal melesat keluar, dan kekuatan yang tak terlukiskan dan mengerikan terpancar dari garis tersebut. Mata kura-kura raksasa hitam itu berubah drastis, dan ia membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan raungan yang memekakkan telinga, pusaran cahaya hitam tiba-tiba muncul di mulutnya, lalu mengembun menjadi semburan cahaya hitam yang melesat ke arah bayangan tongkat. Kilatan aneh muncul di mata Simo. Lengannya bergerak cepat, dan tongkat pengubah langit berubah menjadi bayangan emas yang tak terhitung jumlahnya, melewati pilar cahaya hitam dan menghantam kepala kura-kura hitam raksasa tanpa ampun. Bang! 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 Rentetan bayangan tongkat yang lebat menghujani seperti badai, meretakkan baju besi tebal yang menutupi kepala kura-kura raksasa sebelum menghancurkannya. Tanpa perlindungan baju besinya, kepala kura-kura hitam raksasa tidak mampu menahan bayangan tongkat untuk waktu lama sebelum meledak menjadi potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan materi otak. Mayat kura-kura hitam raksasa tanpa kepala itu berkedut dua kali, lalu kaku dan tetap tak bergerak, api hitam di atasnya dengan cepat padam. Batu penggiling hitam dan putih jatuh dengan raungan yang memekakkan telinga. Mayat kura-kura raksasa hitam itu, yang tidak lagi sekeras sebelumnya, langsung pipih,
berubah menjadi gumpalan daging dan pecahan darah, yang kemudian diselimuti cahaya hitam dan putih. Simu melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra, menyebabkan ruang hitam dan putih itu hancur dan menghilang dengan suara kerak. Wajahnya pucat, dan tubuhnya sedikit terhuyung, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia baru saja bertukar luka dengan luka, meskipun dia tidak kehilangan energi vital, energi sejatinya telah sangat terkuras. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia menggunakan metode bertarung biasa, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh Jenderal Abadi pertama di tahap akhir alam ilahi ini. Simu membalikkan tangannya dan mengeluarkan beberapa pil pemulihan, menelannya tanpa repot-repot memurnikan kekuatannya. Dia segera melesat keluar, langsung menuju puncak gunung. Tubuhnya bersinar terang dengan cahaya putih, dan ukurannya meningkat dengan cepat, berubah dalam sekejap mata menjadi kera raksasa setinggi 10.000 kaki. Sisik-sisik emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, memancarkan cahaya keemasan yang menjulang tinggi, seolah-olah dia mengenakan baju sirah emas. Aura keganasan yang tak berujung terpancar dari kera raksasa emas itu. Tongkat pembalik langit juga membengkak, berubah menjadi tongkat raksasa sepanjang 10.000 kaki, menerjang dengan cahaya keemasan seperti gelombang pasang. Simu meraung, dan tongkat pembalik langit berubah menjadi bayangan emas, jatuh, tetapi bukan ke arah 5 puncak gunung, melainkan ke arah susunan sihir besar di antara mereka. Seketika, sejumlah besar cahaya 5 warna yang nyata muncul dari susunan sihir, mengembun menjadi layar cahaya 5 warna, yang sebenarnya menghalangi tongkat pembalik langit. Simu mengerutkan kening, lalu mendengus dingin, membuka mulutnya lebar-lebar, dan memuntahkan sejumlah besar cahaya abu-abu pekat, yang merupakan cahaya abu-abu primordial setelah fusi 5 elemen. Cahaya abu-abu itu berkilat, berubah menjadi lautan api abu-abu, terbakar hebat, dan mendarat di layar cahaya 5 warna. Desis. Api abu-abu berkobar, dan layar cahaya 5 warna itu seperti es dan salju bertemu api, dengan cepat terbakar habis hanya dalam beberapa tarikan napas. Simu sangat gembira, dan dengan dorongan kuat lengannya, tongkat pembalik langit, seperti naga berbisa yang muncul dari guanya, melesat dan menembus bagian layar cahaya 5 warna yang rusak, menusuk susunan sihir di bawahnya. Dia mengeluarkan teriakan rendah, dan dengan ayunan lengannya yang lain, tongkat pembalik langit menebas dengan ganas, meninggalkan jejak panjang. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur oleh tongkat itu, dan seluruh susunan besar hancur berkeping-keping. Layar cahaya 5 warna di permukaan 5 puncak batu spiritual di dekatnya berkedip-kedip hebat, lalu menghilang dengan suara kerak. Simu sangat gembira. Dia mengeluarkan raungan panjang, dan tongkat pembalik langit menyapu dalam gerakan melingkar, terbang menuju 5 gunung batu spiritual. Gemuruh. Dimanapun tongkat pembalik langit lewat, 5 puncak batu spiritual langsung hancur menjadi 2, runtuh dengan raungan yang memekakkan telinga. Banyak sekali batu spiritual besar dan kecil yang berjatuhan ke tanah, menciptakan ledakan puing dan debu yang memekakkan telinga dan menyebar seperti badai dahsyat. Saat kelima gunung spiritual runtuh, awan 5 warna di langit perlahan menghilang, dan berbagai suara aneh dari formasi besar itu pun lenyap satu persatu. Sebelumnya, area yang luas, termasuk Istana Selatan dan Plaza Giok Putih, telah runtuh selama serangan mendadak Jenderal Abadi pertama. Sekarang,
Langit dipenuhi dengan pecahan dinding dan reruntuhan yang mengambang, besar dan kecil. Di bawah dampak gelombang kejut yang bergulir, banyak sekali pilar istana dan batu spiritual yang hancur berbenturan dan bertabrakan, menciptakan suara bang, bang, bang yang konstan. Anhua berdiri di atas reruntuhan, menatap langit. Melihat formasi besar itu tampaknya telah lenyap sepenuhnya, dia berseru gembira, formasi besar itu hancur. Pada saat yang sama, pasukan aliansi Mitian bersorak riuh, semangat mereka melambung tinggi. Haha, pemimpin aliansi telah menghancurkan formasi besar. Lu Kuizong tertawa terbahak-bahak. Batu, bagus sekali. Caier, bertengger di bahu Fang Zhen, mengepakkan sayapnya dan juga berteriak gembira. Meskipun Fang Zhen tidak berbicara, ketegangan di hatinya mereda. Dia segera melambaikan tangannya, memerintahkan 3 prajurit banteng iblis yang tersisa untuk menyerbu sisa-sisa pasukan istana surgawi. Orang-orang ini telah mendengar Caier berbicara tentang formasi besar sebelumnya, jadi mereka secara alami memahami bahayanya. Sekarang setelah mereka melihat Simu menghancurkan formasi itu, mereka semua diam-diam merasa lega. Awuo, serangkaian raungan terdengar, dan 4 binatang iblis penjaga klan tikus terbang yang tersisa, di bawah komando Su Yujin, menyerbu pasukan istana surgawi. Pasukan sekutu segera menyerbu pasukan istana surgawi. Dengan Jenderal Abadi pertama yang terbunuh, pasukan istana surgawi tidak melihat harapan kemenangan saat ini, dan di bawah serangan sengit pasukan aliansi Mitian, mereka mulai mundur dalam jumlah besar. Seseorang berteriak, hancurkan istana surgawi. Bunuh Kaisar Surgawi. Teriakan ini segera memicu respons serentak dari seluruh pasukan aliansi Mitian, raungan seperti gunung yang runtuh dan tsunami yang menerjang, bergema di seluruh langit dan bumi. Hancurkan istana surgawi. Bunuh Kaisar Surgawi. Hancurkan istana surgawi. Bunuh Kaisar Surgawi. ... Awan-awan tinggi di atas medan perang tampak terpengaruh oleh suara yang mengguncang bumi ini, perlahan-lahan menghilang seperti kabut pagi di bawah matahari terbit, memperlihatkan hamparan langit biru yang luas dan jernih. Simu, yang masih dalam wujud aslinya sebagai kera raksasa setinggi puluhan ribu kaki, telah mendengar teriakan pasukan aliansi dan tahu bahwa ini adalah keinginan tulus semua orang. Namun, dia tidak bergerak, bahkan tidak menundukkan kepalanya untuk mengamati medan perang. Tatapannya tertuju pada sekelompok bangunan emas yang megah ratusan mil jauhnya. Lapisan demi lapisan istana dan bangunan yang indah terletak di tengah lautan awan yang luas. Tepat saat itu, Simu tiba-tiba mengerutkan kening, sedikit rasa terkejut muncul di matanya. Dia kemudian mengubah posisi berdirinya, tubuhnya yang besar berputar dalam lingkaran sambil mengamati sekelilingnya. Ekspresinya semakin serius. Dia tiba-tiba menyadari bahwa di luar 5 gunung spiritual yang runtuh, istana-istana surgawi yang sebelumnya tidak teratur kini bergeser dengan cepat, terbawa oleh awan. Bahkan istana pengirim awan, Istana Raja Obat, Istana Giok, dan Menara Kubah, yang ditunjukkan oleh Jenderal Abadi kedua Yin Po kepadanya ketika dia pertama kali tiba di Istana Surgawi, kini telah menyimpang dari posisi asalnya. Seluruh istana-istana surgawi tampaknya bergerak mengikuti lintasan yang aneh, membentuk tata letak tertentu. Bahkan sebelumnya, ketika 5 gunung spiritual dihancurkan, Simu samar-samar merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan aura aneh yang meresap ke dunia sekitarnya,
meskipun pada saat itu sangat samar, hampir tidak terlihat. Tetapi sekarang, aura ini semakin pekat. Justru karena kegelisahan inilah Simu tidak menghilangkan wujud kera raksasanya, tetapi tetap waspada. Saat ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, ia mendengar teriakan kacau dari langit barat, dan kerumunan besar menyerbu menuju istana selatan. Simu melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah Li Sheng, sang manusia sejati, yang memimpin sekelompok besar murid Qinglan, mengejar sisa-sisa pasukan istana surgawi yang menjaga gerbang surgawi barat, menuju ke arah sana. Anhua dan yang lainnya bereaksi cepat, setelah menemukan pergerakan di barat, mereka segera mengirim sebagian pasukan mereka untuk menghadapi mereka. Serangan gabungan pasukan sekutu dan pasukan Qinglan menghancurkan sisa-sisa pasukan istana surgawi, membuat mereka melarikan diri ke segala arah. Beberapa jenderal barbar kuno tewas di tempat. Momentum aliansi Mitian melonjak lebih tinggi lagi. Cair sangat gembira melihat Li Sheng, sang manusia sejati, tiba dan segera terbang ke arahnya, ingin memberitahunya bahwa Simu telah menghancurkan formasi besar. Namun, ia baru terbang setengah jalan. Ketika ia melihat guru Li Sheng terbang ke arahnya dengan ekspresi serius. Entah mengapa, jantungnya berdebar kencang. Guru Li Sheng jelas juga memperhatikan Cair, tetapi dia sama sekali tidak berhenti dan langsung terbang menuju Simu. Cair sedikit terkejut, lalu membentangkan sayapnya dan dengan cepat mengejarnya. Bab 1040 tertipu. Melihat Li Sheng terbang ke arahnya, kera raksasa yang telah berubah menjadi Simu mengangkat tongkat pembalik langit di pundaknya, mengangkat tangan kirinya, telapak tangan menghadap ke atas. Sosok Li Sheng menjadi kabur saat mendarat di telapak tangan kera raksasa itu dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Mengapa aku merasakan aura formasi gerbang mendalam 1000 roh? Menurut perhitungan kita sebelumnya, seharusnya masih ada beberapa jam sebelum bulan darah menghilang dan formasi tersebut sepenuhnya aktif. Pada saat ini, ukurannya di samping Simu hampir seperti semut dibandingkan dengan gajah, tetapi itu tidak menghalangi suaranya untuk sampai ke telinga Simu dengan tepat, dan bahkan Cair, yang mengejar mereka, dapat mendengarnya dengan jelas. Sebelum Simu sempat menjawab, Cair sudah terbang ke bahu Li Sheng dan berkata lebih dulu, "Aku terbang ke sini untuk mencarimu karena aku ingin memberitahumu tentang ini." Formasi besar terkutuk itu telah hancur oleh bebatuan. Tidakkah kau melihat batu-batu spiritual yang mengambang di sekitar sini? Itu semua berasal dari gunung-gunung spiritual yang hancur. Cek-cek, tidak ada waktu untuk memakannya sekarang, sungguh sia-sia. Melihat tatapan menyesal Cair, Li Sheng sama sekali tidak merasa sia-sia. Sebaliknya, kekhawatirannya semakin dalam, dan dia bertanya dengan cemas, gunung-gunung spiritual yang mana? 5 gunung spiritual besar muncul di sekitar sini sebelumnya. Mereka pasti dibangun oleh Di Jun menggunakan batu-batu spiritual yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, kata Simu, menceritakan kembali apa yang telah terjadi. Setelah 1000 tahun mengumpulkan, menyerang begitu banyak medan bintang, dan menghancurkan begitu banyak planet, batu spiritual yang telah dikumpulkan di Jun jauh lebih banyak daripada jumlah yang dibutuhkan untuk 5 gunung spiritual. Simu, apa yang kau hancurkan mungkin adalah susunan palsu, dan susunan palsu yang dapat memicu susunan agung gerbang mendalam 1000 roh yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, Li Sheng terdiam lama sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Simu dan berbicara dengan serius. Apa?
Susunan palsu. Bagaimana mungkin susunan agung seperti itu adalah susunan palsu? Seru Cair dengan terkejut. Jadi, susunan agung yang sebenarnya aktif karena posisi semua istana di istana surgawi berubah. Kata Simu, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan banyak keterkejutan, jelas menunjukkan bahwa dia sudah mencurigai hal ini. Setelah mendengar ini, Cair segera mengalihkan pandangannya dan mengamati sekitarnya, lalu terkejut menemukan bahwa istana-istana surgawi, yang sebelumnya tersebar dan tidak teratur, kini telah diatur ulang, posisinya benar-benar berbeda dari sebelumnya, menjadi teratur. Mungkinkah seluruh istana surgawi adalah formasi besar? Cair tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, melebarkan sayapnya, mencondongkan tubuh ke depan, dan berseru kaget. Simu dan Li Sheng sama-sama tampak serius, tidak menjawabnya tetapi diam-diam setuju. Di mana Di Jun sekarang? Pada saat ini, Li Sheng tiba-tiba menyadari inti masalahnya dan segera bertanya. Dia hanya muncul sebentar di Nanli, dan belum muncul lagi sejak itu. Dia mungkin berada di balik layar membuat pengaturan. Tapi waktunya jelas belum tiba. Secara logis, bahkan jika dia memanipulasi formasi besar itu, dia tidak mungkin mengaktifkannya sekarang, kan? Simu merenung. Li Sheng juga merenung sejenak, lalu tiba-tiba mendongak, menyadari, oh tidak, itu formasi pemandu jiwa lampu alam bawah. Formasi apa? Cair tidak mendengar dengan jelas dan segera berseru. Simu juga bingung. Dia tentu saja pernah mendengar nama formasi itu, tetapi setelah mengingat-ingat, dia menyadari bahwa dia tidak tahu formasi seperti apa itu. Ini adalah formasi terlarang ya. Yang diajarkan guru kepada kita, digunakan untuk menangkap jiwa orang mati untuk menyalakan lampu alam bawah. Ketika cukup banyak lampu alam bawah dinyalakan dalam formasi ini, ia dapat menghasilkan efek pengumpulan yin yang sangat kuat. Begitu formasi ini terhubung ke alam bawah, ia dapat menyebabkan bulan darah alam bawah menghilang sebelum waktunya, Li Sheng dengan cepat menjelaskan. Tidak heran jumlah dan kekuatan tempur pasukan istana surgawi selalu hampir sama dengan kita sebelumnya, bahkan dengan bala bantuan, kesenjangannya tidak melebar. Ternyata Di Jun menginginkan pertempuran menjadi seganas mungkin, sehingga menghasilkan lebih banyak jiwa, kata Simu dengan penuh kesadaran. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa begitu saja pergi dan menghancurkan semua istana-istana surgawi satu persatu, bukan? Tanya Cair. Pertanyaannya, yang sedikit bernada merendahkan diri, tidak mendapat bantahan dari Simu atau Li Sheng. Memang, membongkar semua istana surgawi adalah salah satu solusi, tetapi paviliun, menara, rumah, dan aula istana surgawi berjumlah puluhan juta, tersebar di antara lapisan awan putih, meliputi area seluas ribuan mil. Di antara mereka terdapat banyak bangunan palsu dan tiruan. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan aliansi mereka dan menghabiskan waktu seharian penuh, mereka mungkin tidak dapat membongkarnya sepenuhnya. Pada saat itu, gerbang menuju alam mistik sudah terbuka selama lebih dari 10 jam, dan siapa yang tahu akan menjadi seperti apa dunia ini. Saat Simu dan Li Sheng merenungkan tindakan balasan mereka, jeritan melengking tiba-tiba bergema di langit biru di atas medan perang, dan sesosok hitam tiba-tiba muncul dari udara. Jubah hitam panjangnya berkibar tertiup angin, ujungnya compang kemping, dengan potongan kain menjuntai ke bawah, terendam dalam kabut hitam tebal.
Mustahil untuk mengatakan apakah kabut hitam itu menopangnya atau apakah itu berasal dari tubuhnya. Wu Ye. Mata Simo berkilat dingin saat ia menatap sosok itu dan berteriak dengan suara berat. Setelah berteriak, Simo menjentikkan telapak tangan kirinya ke samping, membuat Li Sengping terlempar. Bersamaan dengan itu, ia melangkah maju, tongkat pembalik langitnya tiba-tiba diayunkan ke arah Wu Ye. Ekspresi Wu Ye berubah drastis, jelas menunjukkan rasa takutnya pada Simo. Namun, kali ini ia tidak melarikan diri lagi. Sebaliknya, ia menarik tangannya dan dengan cepat membuat gerakan tangan di depannya. Cahaya gelap menyambar dari dadanya, dan sebuah benda gelap terbang keluar. Itu adalah benda berbentuk bata persegi yang ditutupi dengan pola emas yang padat. Simo langsung mengenalinya, platform Dewa Jatuh. Dentuman dahsyat terdengar, platform Dewa Jatuh menyala terang, dan kabut hitam yang mengepul menyembur keluar, seketika menutupi area seluas 100 kaki. Tubuh Wu Ye menghilang ke dalam kabut hitam, tidak dapat terlihat dengan jelas. Tongkat pembalik langit milik Simo menghantam ke bawah, tetapi langsung menembus kabut hitam, hanya menciptakan gumpalan kabut yang mengenai udara kosong. Simo, sudah terlambat, kau tamat. Tawa liar menggema, itu adalah suara Wu Ye yang bergema dari dalam kabut hitam. Mendengar ini, wajah Simo menjadi dingin, dan telapak tangannya yang besar menghantam ke depan. Semburan api muncul di telapak tangannya, dan api suci surgawi melonjak, berubah menjadi lautan api emas yang luas, berukuran 1000 kaki, yang melonjak dan menelan kabut hitam. Di medan perang, pasukan aliansi Mitian dan pasukan Qinglan, tepat ketika mereka hendak menghancurkan sisa-sisa istana surgawi, tiba-tiba dihadapkan pada perubahan lain di langit. Mereka mendongak, hanya untuk menemukan makhluk-makhluk undead tanpa akal sehat yang tidak terpengaruh, melanjutkan pertempuran sengit mereka. Apa yang terjadi? Tanya Su Yujin dengan cemas, alisnya berkerut. Apa yang sedang direncanakan Kaisar Surgawi? An Hua, yang berdiri di samping Su Yujin, berseru. Melihat ini, Lu Kuizong berteriak, pemimpin aliansi akan menangani masalah di atas. Mari kita cepat-cepat membersihkan sisa-sisa pengadilan surgawi ini agar kita bisa naik dan membantu pemimpin aliansi. Baik, Su Yujin dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menjawab serempak. Pasukan pengadilan surgawi kini benar-benar tercerai-berai dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di langit. Hanya sekitar 30 jenderal dewa yang tersisa yang masih bisa melirik langit di sela-sela pelarian mereka, tetapi hanya sedikit yang berani mengumpulkan keberanian untuk melawan. Lagi pula, bahkan jenderal abadi pertama pun telah gugur dalam pertempuran, jadi sumber daya apa yang mereka miliki untuk melawan. Tepat saat itu, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di dalam kabut hitam. Sinar cahaya keemasan bergerak bolak-balik, saling terhubung dan berpotongan, sebenarnya membentuk pola emas yang persis sama dengan pola di platform Dewa Jatuh. Saat pola emas raksasa muncul, kabut hitam menyusut dengan hebat, mengembun ke dalam membentuk pusaran hitam besar. Gumpalan kabut hitam dan bercak api emas berubah menjadi dua naga kolosal, satu hitam dan satu emas, yang terjun ke dalamnya dan menghilang. Setelah kabut hitam dan lautan api menghilang, hanya cahaya keemasan yang tersisa di langit. Sial, lihat, apa itu? Seru Cair, mendongak ke langit. Di dalam cahaya keemasan, berkas cahaya keemasan saling berjalin dan menyatu, membentuk menara gerbang emas setinggi 1000 kaki.
Gerbang itu dihiasi dengan struktur 3 tingkat yang menjorok, semuanya dilapisi dengan lapisan ubin emas berkilauan. Di atas ambang pintu tingkat teratas terdapat ukiran wajah iblis dengan mata seperti lonceng tembaga dan taring. Ambang pintu tingkat kedua dipenuhi dengan rune-rune menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya, menyerupai kecebong. Di atas tingkat terbawah tergantung sebuah plakat besar dengan 2 karakter besar, dunia bawah, yang ditulis dengan aksara gelap. Di kedua sisi gerbang terdapat 2 pilar besar, berkilauan emas, namun tetap memancarkan suasana yang menyeramkan. Setelah diperiksa lebih dekat, Cair menemukan bahwa pilar-pilar itu tidak halus. Pilar-pilar itu diukir dengan wajah-wajah iblis yang mengerikan dan menjijikkan, saling tumpang tindih dan menekan satu sama lain, semuanya menganga seolah mencoba keluar dari pilar. Di dalam gerbang, tirai cahaya merah pucat memisahkan dunia dalam dan luar. Simu melihat ke bawah dan melihat Wu Ye berdiri di samping altar besar di dalam penghalang cahaya, menatapnya dengan setengah tersenyum. Di sampingnya berdiri mayat hidup kerangka tingkat dewa. Tinggi di langit di belakang mereka, bulan darah telah berkurang menjadi secuil terakhirnya, hampir menghilang sepenuhnya. Tidak bagus, Simu, hentikan dia, teriak Guru Li Sheng setelah melihat altar itu. Bahkan sebelum suara Li Sheng terdengar, Simu sudah bergerak. Tongkat raksasa pembalik surga miliknya berayun, meledak menjadi api, dan menghantam gerbang emas. Suara siulan memenuhi udara saat tongkat pembalik surga yang diselimuti api mengaduk angin dan awan, menghancurkan lapisan kehampaan satu persatu, membentuk kehampaan berbentuk corong di atas gerbang emas sebelum menghantamnya. Raungan yang memekakkan telinga bergema. Puncak gerbang emas bergetar hebat, dan gelombang cahaya keemasan tiba-tiba menyapu keluar, memusnahkan awan dalam radius 100 mil. Bahkan pecahan batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara hancur menjadi debu oleh kekuatan ini. Segera setelah itu, wajah iblis bertaring raksasa di atas gerbang emas tiba-tiba menyala dengan cahaya merah darah di matanya, membuka mulutnya yang merah darah lebar-lebar, dan mengeluarkan jeritan yang sangat menusuk.